Firman Tuhan pada Hosea 2 ayat 1, saudara terkasih, biar saya membacanya. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan jinahnya dari antara buah dadanya. Firman Tuhan berkata, saudara terkasih, biar ia membuang sundalnya dari mukanya dan jinahnya dari buah dadanya. Saudara terkasih, betapa Tuhan, saudara terkasih, menentang perzinahan, persundalan, saudara terkasih, sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Sebab kita ini, saudara terkasih, Tuhan ingin kita lebih dekat kepada Tuhan, di mana Tuhan itu menjadi suami kita dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, saudara terkasih. Sebab jika kita, saudara terkasih, berzina, saudara terkasih, bersundal karena kita memberhalakan apa yang ada pada kita, saudara terkasih, baik kita akan memberhalakan kekayaan kita, kita mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kekuatan kita, sehingga kita itu adalah berzina, di mana kita tidak mengandalkan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada daripada kita itu adalah dari Tuhan, saudara terkasih. Kita jangan berfokus kepada berkat sehingga kita menganggap berkat itu, kita memberhalakan berkat itu, kita bermegah atas berkat itu, kita berkata kepada diri kita, semuanya oleh karena kekuatan kita, semuanya oleh karena kemampuan kita. Tetapi saudara terkasih, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga saudara terkasih, karena kita bersundal menganggap segala yang sesuatu itu adalah hasil usaha kita, adalah karena kita mampu, karena kita melakukannya, karena kita usaha kita, maka Tuhan berkata, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya dia sampai dia dan telanjang, dan membiarkannya seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Itulah saudara terkasih, jika kita berzina, bersundal, saudara terkasih, yaitu kita menyembah berhala. Berhala itu kita bisa membuat apa yang ada pada diri kita itu menjadi suatu berhala. Jika kita lebih mengasihi lebih daripada Tuhan, jika kita menganggap diri kita ini kuat, kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan pikiran kita menjadikan apa yang diberikan Tuhan itu menjadi berhala bagi kita, saudara terkasih. Sehingga saudara terkasih, dan apa yang terjadi jika kemudian kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara terkasih, kepada anak-anak kita, Tuhan berkata, tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka menjadi sundal, dan yang mengandung mereka telah berlaku sundal tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang telah memberiku roti, air minumku, bulu domba, dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Itulah saudara terkasih, persundalan, yaitu penyembahan berhala
perzinahan. Saudara terkasih, jika kita berkata kepada diri kita, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberikan aku roti, minum, kain, lenan, segala harta yang ada pada kita jika kita pada zaman akhir ini. Aku mau mengikutinya, saudara terkasih, dan tidak kita mengakui bahwa Tuhan itulah yang memberikannya semua. Saudara terkasih, sehingga Tuhan berkata, oleh karena kita berlaku sundal, berzina, yaitu kita bermegah dan kita sombong, saudara terkasih, akan apa yang ada pada kita. Kita berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberikan aku roti, minumku, kain lenan, pakaianku, dan memberikan emas bagiku. Saudara terkasih, sebab saudara terkasih, sehingga sesungguhnya oleh karena itu saudara terkasih, Tuhan akan melakukan, saudara terkasih, bagi kita. Dan firman Tuhan berkata, sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok agar ia tidak menemukan jalannya, saudara terkasih, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak mendapatnya, dan dia akan mencari para kekasihnya, tapi dia tidak menemuinya. Saudara terkasih, bila kita merenungkan firman ini, saudara terkasih, jika kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan apa yang ada daripada kita, dan kita menganggap semua yang ada pada kita itu adalah hasil usaha kita, yaitu kita berkata, aku akan mengikuti para kekasihku yang memberikan aku minum, memberikanku roti, memberikan kain lenan, pakaian, dan memberikan aku emas. Dan oleh karena mereka tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah yang memberikan semuanya itu, mereka mengatakan bahwa itu adalah pemberian daripada kekasih-kekasihnya, saudara terkasih, dan mengikutinya, yaitu mereka mengandalkan kekuatannya, dan mereka mengandalkan akan hartanya, mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Maka Tuhan akan menyekat jalannya dengan duri dan membuat tembok agar dia tidak menemui jalannya. Dan bila ia mengejar kekasihnya, ia tidak mendapatnya. Dan bila ia mencari para kekasihnya, ia tidak menemukannya, saudara terkasih. Sehingga terjadilah pada keadaan demikian, ia akan kembali kepada suaminya yang pertama. Karena pada suaminya yang pertama, yaitu Tuhan kita, ia merasa lebih tenang. Sebab apa, saudara terkasih? Jika kita mengejar apa yang ada di dunia ini, kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang ada pada kita, kita tidak mendapatkan apa-apa, saudara terkasih. Kita hanya mendapatkan kesia-siaan. Tetapi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, itulah tempat kita, kekuatan kita, di mana kita berbahagia, saudara terkasih. Sehingga saudara terkasih, kita kembali kepada suami kita, yaitu Tuhan kita, yang senantiasa mengasihi kita,
melindungi kita, memberikan kita damai sejahtera. Tetapi saudara terkasih, kita tidak insaf. Sampai di situ kita kembali, kita tidak insaf bahwa Tuhanlah yang memberikan semua, baik roti, baik minuman kita, baik minyak, baik perak dan emas yang bertambah-tambah. Tuhanlah yang memberikan itu semua bagi kita, dan kita membuatnya, emas perak itu menjadi patung Baal, yang kita menjadikan itu menjadi tuan bagi kita. Sehingga apa, saudara terkasih, jika kita melakukan itu, kita bersandar kepada kekayaan kita, bersandar pada kekuatan kita, saudara terkasih. Sedangkan semuanya itu, baik minyak, baik roti, baik pakaian, lenan, emas, semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya." Aku akan mengambil kembali gandumku dan anggurku pada musimnya. Dan aku akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Semuanya itu Tuhan rampas dari kita, saudara terkasih. Tuhan rampas dari kita, saudara terkasih, karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Sebab Tuhan itu, saudara terkasih, adalah Tuhan yang pecemburu, saudara terkasih. Ia mengasihi kita, Ia pencemburu, dan Ia tidak pernah melepaskan orang daripada hukuman jika kita berbuat salah, saudara terkasih. Dan firman Tuhan berkata, "Dan aku akan menyingkapkan kemaluannya di mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku." Dan Tuhan akan membuat kita malu, saudara terkasih, di depan para kekasih kita. Kita menjadi malu, saudara terkasih. Kita menjadi rumput duri, menjadi rumput pemalu, saudara terkasih. Menjadi rumput berduri, menjadi rumput malu, saudara terkasih. Di depan para kekasih kita, di depan pada para baal-baal kita. Karena kita, saudara kasih, tidak punya kekuatan. Kita akan malu sendiri jika kita mengandalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan apa yang ada pada kita, baik kekayaan maupun apapun. Kita akan malu, saudara terkasih, dan tidak ada satupun yang dapat lepas daripada cengkeraman Tuhan, saudara terkasih. Itulah jika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita hidup di dalam perzinahan, saudara terkasih. Perzinahan kepada Baal, yaitu mengandalkan yang sia-sia, yang di dunia ini yang akan binasa, saudara terkasih. Dan firman Tuhan berkata, "Aku akan menghentikan segala kegirangan, baik hari rayamu, bulan barumu, hari sabatmu, dan segala perayaannya. Aku akan menghentikan semua, saudara terkasih." Tuhan akan menghentikan semuanya itu. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi kegirangan, perayaan, bulan baru, dan segala hari sabat, hari perayaan. Dan aku akan memusnahkan anggur. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, "Ini semua adalah pemberian kepadaku yang dihadiahkan oleh para kekasihku." Saudara terkasih, dan aku akan membuatnya menjadi hutan belantara.
dan binatang buas akan memakannya, saudara terkasih, sampai habis. Itulah saudara terkasih, jika kita mengandalkan, kita berzina, mengandalkan kekuatan kita, apa yang ada pada kita, baik harta, baik pangkat, saudara terkasih, Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berfokus kepada Tuhan, saudara terkasih. Jangan kita berfokus kepada berkat, apa yang ada pada kita, dan kita memandang harta, pangkat, ataupun apapun itu menjadi jaminan bagi kita. Tempat sarang kita berlindung, saudara terkasih, menjadi baal-baal yang bisu, yang hanya semuanya adalah kesia-siaan, saudara terkasih. Namun saudara terkasih, dalam segala hal, dalam semuanya itu, saudara terkasih, Tuhan mempunyai rencana bagi kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saudara terkasih, Tuhan mengenal kita. Siapakah kita? Manusia debu dan tanah, manusia berdosa, saudara terkasih. Maka saudara terkasih, kita harus mengerti dalam segala macam pencobaan, masalah, beban kehidupan, kita harus mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Saudara terkasih, baiklah kita akan membaca pada Hosea 12 ayat 14. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Kita akan dibawa ke padang gurun, saudara terkasih. Kita akan berbicara kepada Tuhan untuk menenangkan kita, saudara terkasih. Jadi jikalau kita dalam keadaan di padang gurun, dalam kesusahan, itu semua karena Tuhan ingin membujuk kita, menenangkan kita, dan berbicara kepada kita. Saudara terkasih, jika kita berserah, merelakan diri kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Di padang gurun, saudara terkasih, Tuhan akan memberikan kebun anggur di padang gurun dan menjadikan lembah Akor, yaitu lembah, saudara terkasih, masalah pencobaan, menjadi lembah pengharapan, saudara terkasih. Sehingga pada waktu itu kita merelakan diri kita kepada Tuhan seperti pada masa muda kita, seperti pada waktu Israel keluar dari Mesir, saudara terkasih, dipimpin oleh Tuhan, dibawa melewati padang gurun, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan memanggil engkau suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalmu. Sehingga kita memanggil Tuhan itu bukan memanggil Baal, saudara terkasih, tetapi kita memanggil Tuhan itu adalah suami kita, dan Tuhan akan menjadikan kita istrinya dalam keadilan dan kebenaran. Saudara terkasih,
Dan firman Tuhan berkata, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, supaya engkau mengenal Allahmu." Sebab Tuhanlah suami kita yang memenuhi mencukupi segala kebutuhan kita, yang memelihara kita, yang memberikan kita kekuatan, saudara terkasih, sehingga kita mengenal Tuhan kita. Saudara terkasih, bukan sekadar kita mengenal sebagai sahabat atau sebagai Baal, tetapi kita mengenal Tuhan itu adalah suami kita di dalam keadilan dan kebenaran, di dalam kasih setia dan kasih sayang. Sehingga saudara terkasih, pada waktu itu Tuhan akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi, dan bumi mendengarkan minyak anggur dan gandum, dan minyak anggur dan gandum akan mendengarkan kita, dan Tuhan akan menaburkannya itu bagi kita. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan inilah yang harus kita pegang. Janji Tuhan itu ya dan amin. Apapun keadaan kita, saudara terkasih, itu tidak menentukan, saudara terkasih. Walaupun kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan tidak punya apa-apa, tetapi firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, mampu menciptakan segala sesuatunya. Sebab firman Tuhan itulah yang menciptakan. Sebab Tuhan berfirman maka ada, Tuhan berfirman maka jadi. Sebab itu apapun keadaan kita, persoalan, masalah, pencobaan, pegang firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Itulah yang terjadi jika kita berpegang kepada firman Tuhan. Tiada yang tidak mungkin, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab itu saudara terkasih, pada akhir zaman ini kita harus lebih lagi mengenal Tuhan kita. Itu bukan sekedar kenal biasa-biasa saja, tetapi kita mengenalnya itu, saudara terkasih, bahwa Tuhan kita itu adalah suami kita untuk selama-lamanya. Suami kita di dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Rancangan Tuhan itu, saudara terkasih, adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan merancangkan bagi kita, saudara terkasih, bukan untuk memberikan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan masa depan penuh pengharapan. Sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita, kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, baik pikiran kita, ataupun kekuatan kita, maupun harta benda, saudara terkasih. Sebab semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Jangan kita berkata pada diri kita, "Aku akan mengikuti para kekasih-kekasihku yang telah memberikanku roti, air minum, kain lenan, dan emas," saudara terkasih. Dan kita menjadikannya, emas dan perak itu menjadi Baal, saudara terkasih, menjadi tuan kita. Saudara terkasih, jika kita melakukan itu, maka Tuhan yang adalah setia, adalah suami kita dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, yang adalah pencemburu, akan menyekat jalan kita dengan duri dan membuat tembok sehingga kita tidak menemukan jalan.
dan kita mengejar kekasih-kekasih kita itu dan kita tidak menemukannya, dan kita mencari kekasih kita dan kita tidak mendapatkannya. Saudara terkasih, kekasih-kekasih yaitu apa yang kita cintai, saudara terkasih, seperti harta benda, saudara terkasih, hawa nafsu, keserakahan. Itulah kekasih-kekasih adalah Baal-Baal, saudara terkasih, yang merupakan kejijikan bagi Tuhan. Sehingga saudara terkasih, Tuhan akan mengambil gandum anggur pada waktunya, saudara terkasih, pada masanya, dan Tuhan menghentikan perayaan-perayaan. Tidak ada lagi kegirangan, tidak ada lagi perayaan bagi kita, saudara terkasih. Bahkan apa yang ada pada kita pun akan dirampas oleh binatang buas, saudara terkasih. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, saudara terkasih, dan kita mengenal Tuhan itu adalah suami kita dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, maka pada waktu itu Tuhan akan mendengar langit dan langit mendengar bumi. Bumi mendengar gandum, anggur dan minyak. Gandum, anggur dan minyak mendengarkan kita, dan semuanya itu ditaburkan oleh Tuhan bagi kita. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini, walau hari-hari ini semakin sukar, jika kita berpegang kepada firman Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, jangan pandang keadaan, saudara terkasih, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Ia berfirman maka ada, berfirman maka jadi. Saudara terkasih, peganglah firman Tuhan, janji Tuhan bagi kita, saudara terkasih. Biarlah pada hari ini kita diberkati lewat kesaksian ini, dan biarlah kita semakin bertekun lagi di dalam iman, dan kita lebih mengenal Allah Tuhan kita, yaitu Dialah suami kita di dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang memberikan kita roti, minum kita, minyak, anggur kita, dan semuanya itu diberikan kepada kita. Dan Dialah yang memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita semakin bertekun di dalam iman. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan. Kiranya diberkatilah kita hari ini, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai hari. Shalom.